Selamat pagi anakku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Humas Keprotokolan ya nak. Setelah minggu yang lalu kita off, hari ini kita akan mulai lagi. Kita sambung mengenai komunikasi. Tidak susah materi ini. Ibu berharap kalian tetap akan mendengarkan. Sesederhana apapun tetap dengarkan ya. Ini dia komunikasi efektif dalam pelayanan kehumasan. Kalian adalah petugas humas masyarakat yang memberikan pelayanan informasi kepada semua lapisan masyarakat yang ada sangkut pautnya dengan tempat kamu bekerja. Nah, di dalam melakukan komunikasi tentu ada kalanya kita mengalami hambatan-hambatan ya. Ada hambatan-hambatan, kita paham, audiensnya kurang paham, atau apa yang kita pahami belum tentu mereka pahami. Jadi ada hambatan-hambatan. Nah, bagaimana caranya supaya si komunikator dengan si komunikan sama-sama boleh nyambung atau paham dengan apa yang dibicarakan. Nah, hambatannya apa kiranya? Nah, stres. Jadi kalau seorang pembicara itu stres dan emosi tak terkendali, ya terbawa-bawa. Ibarat kalau kamu dimarahi dari rumah sampai di sekolah juga, ya terbawa murung, sehingga apa yang disampaikan oleh guru atau teman kau respon negatif. Nah dia, jadi usahakan kalau kita sebagai tim pembicara jangan stres, jangan emosi, itu hilangkan dulu. Jadi ini akan menjadi hambatan. Kemudian kurang fokus, nggak konsentrasi, pikiranmu terbagi ke sana kemari gitu ya. Jadi kalau berbicara, memberikan pelayanan, fokuslah. Yang lain itu tinggalkan, bulat pikiran untuk melayani pekerjaanmu pada hari itu. Kemudian bahasa tubuh yang tidak konsisten. Nah ini dia, bahasa tubuh ini kan juga sangat mempengaruhi. Artinya apa yang kita katakan itu harus sesuai. Jangan misalnya kita lembut tapi mata kita melotot, bagaimana itu ya. Nah, jadi harus sejalan. Kalau kita misalnya mau menasehati, tentu dengan wajah yang bersahabat lah ya, dengan pandangan yang merangkul begitu ya. Jangan kita menasehati memberikan kata-kata yang membangun, tetapi dengan sikap yang keras, dengan sikap yang angkuh. Nah ini kurang berterima oleh si pendengar. Kemudian bahasa tubuh yang negatif. Nah, jadi jangan kita misalnya kita harus sopan, tetapi baju kita you can see di atas lutut. Nah, mungkin ya. Apa nanti respon pendengar? Kau tuh bajumu you can see. Kau mengatakan harus sopan di atas lutut lagi. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi ini harus kita pahami. Apa yang kita sampaikan itu tentulah sesuai dengan bahasa tubuh kita. Itu hambatannya ada 4. Nah, jadi jika kamu nanti mau jadi widya suara atau narasumber, nah perhatikanlah ini, jangan stres, harus fokus, bahasa tubuh harus konsisten, kemudian bahasa tubuh jangan negatif. Kemudian apa fungsi komunikasi efektif? Artinya efektif itu tepat sasarannya, tepat gunanya. Apa kita sampaikan itu betul-betul bisa membangun mereka, bisa menginspirasi mereka. Jadi fungsinya apa? Ini dia ya. Fungsi komunikasi yang efektif itu dapat memberi informasi dari tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Fungsi ekspresi. Ekspresi ini kan gaya bahasa tubuh lah, ekspresi gitu ya. Kemudian fungsi kontrol. Jadi menjadi bahan pengawasan. Jadi kalau efektif komunikasinya bisa dia mengawasi ya. Kemudian fungsi sosial. Fungsi sosial bisa berbagi. Fungsi ekonomi bisa meningkatkan ekonomi atau bisnis istilahnya ya. Komunikasi efektif, keperluan transaksi usaha. Jadi dalam dunia bisnis kita harus jelas memberikan harga, jelas memberikan potongan harga. Apa yang kita sampaikan di awal kita harus konsisten. Kalau memang kita katakan ada potongan harga, silakan ada potongan harga. Itu dia fungsi komunikasi yang efektif. Nah itu dia ya. Kemudian yang ini, kemampuan dasar apa yang harus dimiliki oleh seseorang pembicara untuk membangun komunikasi yang efektif. Nah, kemampuan dasar apa yang harus kita miliki sehingga nanti di dalam kita menyampaikan informasi itu efektif, tepat sasaran, tepat gunanya gitu ya, dapat dipahami oleh si pendengar.
kemampuan menulis. Semakin banyak kita menulis, tentu wawasan kita tentu semakin meningkat. Bagaimana kita bisa menulis kalau tidak banyak kita paham, ya? Karena kita banyak tahu, gampang untuk menuliskannya. Jadi sering-seringlah kamu menulis apa yang kamu hayalkan, apa yang kamu inginkan untuk kedepannya. Silahkan tulis saja, nggak apa-apa ya. Jadi untuk bisa nanti kamu dalam berkomunikasi itu menjadi efektif, karena sudah banyak perbendaharaan kata-kata, banyak yang sudah kamu pikirkan gitu dia ya. Kemudian komunikasi verbal ini kata-kata. Banyak kamu berbicara, tetapi dengan catatan apa yang kamu katakan itu harus kata-kata yang positif, yang bisa membangun. Verbal itu kata-kata atau dengan bahasa. Ini komunikasi verbal agar presentasi yang dilakukan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat dilakukan secara efektif. Nah, sering-seringlah berbicara, jangan pendiam seperti si Hana ya, seperti si ini kelas 11 ya. Kelas 11 seperti si Feni Hintia, dia kan pendiam, banyak bicara lah, banyak bicara yang positif seperti si Tri, si si Lena, dan banyak lagi, si Ripka, banyak lagi ya. Kemudian komunikasi nonverbal itu kita menggunakan bahasa tubuh, apakah dengan senyum, apakah dengan pandangan mata yang bersahabat gitu ya. Ini juga bisa membangun komunikasi yang efektif. Lalu komunikasi interpersonal, harus mampu berkomunikasi dengan beragam pihak. Interpersonal antar seseorang, dia dengan yang berbeda agama boleh, dengan berbeda suku boleh, dengan berbeda tingkat sosial juga boleh dia masuk. Kenapa bisa masuk? Nah itu dia berpikir positif, jangan berpikir negatif ya. Dia kaya, dia cantik, manalah levelnya, nggak usah, penting kamu masukkan dirimu ke komunitas itu. Tentu tetap harus memberikan respon yang baik. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk membangun komunikasi yang efektif. Lalu prinsip komunikasi efektif itu apa prinsipnya, dasarnya apa? Ini dia. Nah, prinsip komunikasi efektif harus respect, menghargai. Kita sebagai pembicara menghargai audiens. Kita sebagai audiens, kita memberikan respect atau menghargai si pembicara. Kemudian empati. Ini menempatkan diri pada situasi yang dihadapi oleh orang lain, berempati. Biasa itu ya, kalau orang sedih ya kita ikut sedih, itu artinya berempati. Kalau orang gembira ya kita pun ikut gembiralah dengan senang gitu ya. Audible, dapat dipahami. Artinya apa yang kita sampaikan bisa dipahami, apa yang mereka mau kita paham. Itu dia yang audible, dapat dipahami. Kemudian clarity, itu jelas ya, jelas. Jangan mengandung penafsiran yang berbeda. Humble, rendah hati. Kita sebagai pembicara, kita sebagai audiens tetap harus rendah hati. Jangan merasa sudah hebat, merasa sudah mampu. Itu jelek, itu kesannya ya. Itu tidak prinsip komunikasi yang efektif. Kemudian nanti Ibu akan berikan kalian tugas halaman 97 ya nak, multiple choice-nya ada sebanyak 10. Kerjakan, kirim sama Ibu jawabannya saja, poinnya saja, diikuti dengan apa isi poin pilihanmu. Itu seperti biasalah, halaman 97 tugasnya nak, kerjakan. Lebih cepat kau kirim tentu akan ada penghargaan bagi yang cepat menyelesaikan. Kalau hari ini boleh, enggak hari ini juga boleh, tapi yang hari ini tentu mendapat nilai yang lebih plus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.